Film ini mengisahkan perjuangan sekelompok tentara Amerika yang selamat dari pembantaian Malmedy saat Perang Dunia Kedua. Mereka harus bertahan hidup di wilayah musuh dan berusaha membawa informasi intelijen penting ke pasukan sekutu. Dalam perjalanan, mereka menghadapi konflik batin, perbedaan kepercayaan, dan ujian persahabatan sambil tetap berjuang melawan pasukan Jerman yang memburu mereka. Film ini menyoroti sisi kemanusiaan di tengah kekejaman perang. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu, agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kisah dimulai pada tahun 1944, radio bersenjata Angkatan Inggris melaporkan bahwa pasukan Amerika telah menyerang tentara Jerman di garis depan Ardennes. Sekitar 13 km dari persimpangan jalan, pasukan Amerika menemukan 70 mayat tentara yang sudah membeku. Mereka menduga bahwa para tentara ini sudah dieksekusi secara massal oleh tentara Jerman. Petugas investigasi lalu mengatakan bahwa pembantaian ini terjadi di persimpangan Jalan Malmedy di dekat Belgia. Sang jenderal besar bahkan bersumpah, dia mengatakan jika setelah perang, seluruh perwira dan tentara Jerman yang terlibat harus bertanggung jawab atas peristiwa yang tidak berperi kemanusiaan ini. Scene kemudian beralih ke 3 minggu sebelum peristiwa itu terjadi. Terlihat sejumlah tentara Amerika tertunduk tak berdaya di hadapan divisi Panzer SS Nazi. Mereka kemudian dikumpulkan dan dibariskan dengan penjagaan ketat di setiap sudut. Setelah itu, tentara Jerman pun melucuti senjata dan barang-barang tentara Amerika satu persatu. Hingga pemeriksaan itu sampai ke seorang kopral bernama Nathan Daekon. Nathan sendiri merupakan mantan seorang misionaris yang pernah tinggal di Jerman. Dia juga merupakan seorang penembak jitu Amerika Serikat. Nathan tampaknya lebih beruntung dari rekannya yang lain, karena dia bisa berbahasa Jerman, sehingga ia memohon kepada tentara Jerman untuk mengembalikan foto istrinya. Namun sialnya, seorang tentara di sebelah Nathan merasa ketakutan akan pemeriksaan tersebut. Ia pun mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Namun sial aksinya gagal, hingga ia pun tewas saat itu juga. Setelah melihat kejadian itu, tentara Amerika yang lainnya pun menjadi ricuh tak terkendali. Seorang tentara Amerika bahkan berhasil merebut senjata tentara Jerman. Namun karena situasi yang sudah tidak lagi kondusif, memaksa tentara Jerman untuk melakukan tembakan. Jerman dengan brutalnya menembaki tentara Amerika yang tidak memiliki senjata. Beberapa tentara yang berhasil lolos, lalu berlari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Namun para tentara Jerman tak tinggal diam. Mereka terus mengejar tawanan yang melarikan diri ke dalam hutan. Dalam pengejaran itu, seorang prajurit bernama Stephen dan seorang tenaga medis nampak sedang bersembunyi di atas gundukan salju. Namun tanpa belas kasihan, tentara Jerman langsung membunuh si tenaga medis itu. Beruntung Nathan yang berada tak jauh dari tempat Stephen langsung datang dan merebut senjata tentara Jerman. Namun Nathan tidak mau menarik pelatuknya dan membiarkan tentara Jerman itu lolos begitu saja. Setelah kejadian itu, Stephen dan Nathan pun sempat berdebat, namun tak lama terdengar suara bisikan yang memanggil mereka dari balik pohon. Ternyata suara tersebut adalah Sersan Gordon Gunderson, yang kemudian mengajak mereka berdua kabur menjauh. Sementara itu, di tempat eksekusi, para tentara Jerman sedang memastikan bahwa tentara Amerika benar-benar tewas, dengan cara menembaki mereka satu persatu sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, tak disangka seorang prajurit bernama Kendrick berhasil selamat dari pembantaian tersebut, dan segera berlari masuk ke dalam hutan. Kendrick pun tak sengaja bertemu dengan rombongan Sersan Gunderson. Sersan Gunderson kemudian memimpin pasukan kecil itu untuk mencari tempat berlindung sebelum hari semakin gelap. Sebab mereka saat ini sedang berada tepat di belakang garis musuh. Dan yang lebih nahas lagi, mereka hanya memiliki satu senapan saja untuk bertahan hidup. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah ambulan yang terguling dan beberapa mayat tentara Amerika. Mereka berempat pun menghampiri ambulan itu untuk mencari sesuatu yang mungkin dapat berguna. Sedangkan Nathan hanya bisa terdiam tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebab, Jerman begitu sadis menghabisi nyawa tentara medis yang tidak memiliki senjata sama sekali. Sersan Gunderson yang tak mau Nathan berlarut dalam kesedihan, langsung menyuruhnya untuk memeriksa keadaan sekitar. Akhirnya Nathan pun pergi ke balik bukit,
namun malah menemukan sesuatu yang janggal. Ternyata, dia berhalusinasi melihat sebuah boneka yang tergeletak di atas salju. Akan tetapi setelah pikirannya difokuskan, tidak ada boneka itu di sana. Seakan-akan seperti ada yang menghantui pikiran Nathan, Kendrick bahkan sering mengamati Nathan seperti orang yang sedang mengalami kegelisahan. Namun Sersan Gunderson meminta mereka untuk tidak terlalu memikirkan Nathan, karena bisa saja dia mengalami syok dari kejadian sebelumnya. Tak lama kemudian Nathan pun kembali, dan mengatakan bahwa dia menemukan sebuah rumah kosong. Akhirnya mereka berempat pun pergi ke rumah tersebut. Sebelum hari semakin gelap, Nathan mendapat giliran pertama untuk berjaga mengawasi area sekitar. Nathan kembali berhalusinasi melihat seorang wanita di balik pepohonan. Lalu ia pun tersadar ketika melihat mobil jeep tentara Jerman yang mendekat ke arahnya. Nathan langsung bergegas memperingati teman-temannya, sehingga mereka pun dilanda kepanikan. Beruntungnya, Stephen menemukan ruang bawah tanah di atas pijakan kakinya. Lalu mereka pun bersembunyi di sana tanpa meninggalkan jejak apapun. Tak lama tentara Jerman datang memasuki rumah itu, dengan tujuan untuk beristirahat di sana. Namun beberapa saat kemudian, radio mereka mengatakan bahwa ada pesawat tempur sekutu yang jatuh di dekat area mereka. Para tentara Jerman itu pun mendapat tugas untuk melakukan pencarian. Sementara Nathan yang juga mendengar informasi itu, memutuskan untuk ikut mencari di mana jatuhnya pesawat itu. Tak jauh dari tempat mereka menemukan seorang pilot tentara Inggris yang bernama Oberon Winley. Kendrick kemudian membantu Winley yang tersangkut, namun Winley malah menodongkan pistolnya kepada Kendrick. Winley yang panik sempat mengira mereka sebagai musuh, namun Sersan Gunderson dengan hati-hati menjelaskan siapa mereka dan meluruskan kesalahpahaman ini. Winley akhirnya menyadari hal itu, dan memperkenalkan diri jika ia membawa misi rahasia untuk pos komando Amerika. Namun, ia mendapat kendala setelah pesawatnya ditembak jatuh oleh tentara Jerman. Karena tak ingin ketahuan oleh musuh, mereka berlima pun memutuskan untuk kembali ke pondok tadi, lalu membahas misi yang dibawa Winley. Winley kemudian menjelaskan bahwa misi yang ia bawa adalah satu-satunya cara untuk membongkar strategi tempur militer Jerman. Dan secepatnya ia harus sampai ke pos komando Amerika terdekat untuk membantu mereka dalam pertempuran selanjutnya. Sersan Gunderson pun sepakat untuk membawanya ke pos komando terdekat, meskipun harus melewati seluruh divisi tank tentara Jerman dengan berjalan kaki sejauh 20 mil. Keesokan paginya perjalanan pun dimulai. Mereka berlima berjalan melintasi setiap perbukitan salju, dan langkah mereka terhenti ketika mereka menemukan sebuah sungai. Selain untuk melepas dahaga, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah pondok tepi sungai. Ketika semua orang sedang tertidur, Sersan Gunderson pun mendengar suara langkah kaki yang mulai mendekat. Ia pun mencoba untuk tetap tenang sambil mengarahkan senjatanya ke arah patrol tentara Jerman. Nathan yang mengetahui hal itu mencoba untuk membantunya, namun beruntung keberadaan mereka saat ini tidak diketahui oleh musuh. Setelah istirahatnya dirasa cukup, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Nathan yang memegang senjata pun bergerak lebih dulu di posisi paling depan, dan bertugas untuk mengamankan jalan yang akan mereka lalui. Namun gak tahu kenapa, Nathan merasakan sesuatu yang membuatnya terganggu. Ia pun terkejut setelah melihat seorang wanita dan anak kecil yang berdiri di depannya. Nathan akhirnya kehilangan kendali atas tubuhnya, lalu berteriak, "Jangan bunuh aku." Teriakan Nathan tentu saja sangat membahayakan keselamatan mereka saat ini. Stephen langsung membungkam mulutnya dan mencoba menenangkannya. Ternyata wanita itu hanyalah halusinasi Nathan, karena trauma masa lalu akibat konflik pribadi. Konflik pribadi yang dialami Nathan pun akhirnya terkuak, di mana minggu lalu mereka sempat bertempur melawan Jerman di sebuah kota kecil. Akan tetapi, Nathan tak sengaja membunuh seorang wanita dan 6 anak-anak yang sedang bersembunyi di dalam gereja. Lalu setelah itu, mereka berhasil tertangkap Jerman dan berakhir di Malmedy. Semenjak peristiwa itu, Nathan merasa sangat bersalah dan kerap dihantui oleh bayang-bayang mereka. Di sisi lain, setelah terjadinya perang, Stephen sangat membenci tentara Jerman. Dia terus melontarkan pertanyaan untuk menyudutkan Nathan. Karena jika bukan ulah tentara Jerman, Stephen mungkin sudah menyelesaikan kuliah kedokterannya, dan membantu teman masa kecilnya yang mengalami patah kaki. Namun perkataan Stephen tidak membuat Nathan membenci orang Jerman,
karena dia yakin orang-orang Jerman masih memiliki hati nurani, namun mereka terpaksa berperang sama seperti dirinya dan Stephen. Nathan mengerti betul akan hal itu, karena dirinya pernah tinggal di Jerman, sehingga ia mengenal orang-orang Jerman dengan baik. Akan tetapi, Stephen tetap membenci orang Jerman bagaimanapun keadaan mereka. Perselisihan mereka berdua tak ada hentinya, sampai akhirnya mereka tersadar bahwa cuaca semakin memburuk. Tak ada pilihan lain, selain menghadang badai salju demi mencapai pos komando Amerika. Hujan salju kali ini benar-benar besar, hingga menutupi lutut mereka, sehingga mereka berlima kesulitan untuk melangkahkan kakinya. Sedangkan Kendrick yang bertugas untuk mengamankan jalan di depan, tiba-tiba terperosok. Ia tiba-tiba jatuh ke dalam rumah kosong yang tertimbun salju. Mereka pun segera menolong Kendrick dan masuk ke dalam salah satu rumah kosong itu, untuk berlindung dari badai. Beberapa saat kemudian, Sersan Gunderson mendengar suatu suara yang mencurigakan. Gunderson kemudian memberanikan diri untuk memeriksanya, dan ternyata bunyi itu berasal dari pemutar musik milik penduduk setempat bernama Catherine, yang tinggal bersama putri kecilnya bernama Sophia. Catherine pun ketakutan melihat kedatangan Sersan Gunderson, dan sempat bersitegang satu sama lain. Namun Gunderson dengan hati-hati menjelaskan bahwa dirinya adalah orang Amerika, sehingga Catherine tidak perlu mencemaskannya. Catherine yang mengetahui bahwa mereka di pihak sekutu, dengan senang hati mengizinkan mereka tinggal di rumahnya. Melihat cuaca yang tak kunjung membaik, Sersan Gunderson pun menyarankan mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Winley tidak setuju, dia ingin segera menyelesaikan misinya, apalagi mengingat misi ini sangat penting. Dia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian, dengan harapan akan tiba di pos komando keesokan paginya. Sersan Gunderson pun tak bisa berbuat apa-apa lagi, yang penting ia sudah mengingatkan Winley, bahwa siapapun tak bisa bertahan dalam cuaca dingin yang ekstrim ini. Setelah kepergian Winley, Catherine datang dengan membawa satu keranjang berisi makanan. Catherine juga menyesalkan kepergian Winley, namun tak lama kemudian Nathan melihat kedatangan tentara Jerman. Catherine pun segera keluar dengan harapan dapat mengalihkan perhatian tentara Jerman tersebut. Namun kurang ajarnya tentara Jerman itu, malah melakukan hal tidak senonoh kepada Catherine. Melihat hal tersebut, membuat Nathan geram dan langsung mengeluarkan tembakan. Namun sialnya tentara Jerman yang lain berhasil melarikan diri, entah kenapa tembakan yang dilontarkan Nathan selalu meleset. Hal itu membuat Stephen kesal, karena bagaimana mungkin seorang penembak jitu tidak bisa mengenai targetnya sedekat itu. Namun Nathan rupanya tidak berniat menembaknya, sehingga perdebatan pun tak dapat terhindarkan. Tak lama kemudian, Winley pun kembali bersama tentara Jerman yang sebelumnya meloloskan diri. Sontak mereka pun bersiap untuk menembaknya. Akan tetapi, Gunderson melarang mereka, karena tak ada alasan untuk menghabisi tentara Jerman yang sudah menyerah. Tanpa diduga, ternyata Nathan mengenali tentara Jerman itu yang bernama Rudolf. Nathan mengenalnya dengan sangat dekat, ketika menjadi seorang misionaris Jerman. Keesokan harinya, Stephen terbangun dan menyadari bahwa Rudolf telah menghilang. Lagi dan lagi, Stephen dan Nathan pun cekcok karena Nathan dengan sengaja telah melepaskan Rudolf. Nathan melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Nathan menjelaskan bahwa dia telah mendapatkan informasi dari Rudolf yang dapat menyingkat perjalanan mereka. Kurang dari 6 km terdapat pos kecil yang berisi orang-orang Amerika. Nathan bermaksud untuk menyelinap dan menghindari resiko yang lebih besar. Semua orang pun setuju dengan rencana Nathan, meskipun Stephen terlihat masih kesal dengan perilaku Nathan sebelumnya. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung melakukan persiapan. Berkat kendaraan tempur Jerman yang ditinggalkan, mereka berhasil mendapatkan beberapa senjata. Setelah badai berlalu, mereka pun mulai bergerak menyusuri hutan. Di tengah perjalanan, mereka melihat sekelompok tentara Jerman yang sedang menepi. Mereka memutuskan untuk bersembunyi dan menunggu tentara Jerman pergi demi menghindari pertempuran. Namun sialnya Sersan Gunderson lengah,
sehingga tentara Jerman berhasil mendaratkan peluru di lehernya. Meskipun Nathan berhasil melumpuhkan tentara Jerman itu, namun nyawa Gunderson tak bisa diselamatkan. Nathan pun larut dalam kesedihan. Dia tak menyangka bahwa Sersan Gunderson telah tiada. Akan tetapi, yang harus mereka khawatirkan saat ini adalah keselamatan mereka, karena bunyi tembakan tadi memicu tentara Jerman yang lain berdatangan ke lokasi mereka. Sempat terjadi adu tembak yang menyebabkan kaki Winley tertembak, sementara Kendrick mencoba menghalau tentara Jerman. Karena kalah dalam segi jumlah dan kurangnya persediaan senjata, tak ada pilihan lain selain kabur dan bersembunyi. Tak jauh dari lokasi mereka saat ini, terdapat sebuah bangunan kosong yang mereka manfaatkan sebagai tempat untuk mengobati Winley. Namun sialnya, bercak darah dan langkah kaki menyebabkan keberadaan mereka diketahui oleh musuh. Tak lama tentara Jerman yang lain pun berdatangan, sehingga tempat tersebut berubah menjadi medan pertempuran. Di saat posisi mereka semakin tersudut, Stephen menugaskan Kendrick untuk segera membawa Winley menjauh. Kendrick pun membawa Winley keluar dari bangunan itu, dan berlari ke arah hutan. Sementara Nathan dan Stephen berjuang keras menahan serangan musuh. Sialnya sesuatu yang tak terduga menimpa Kendrick, di mana ia ditembak musuh dari arah yang berlawanan. Winley kemudian mengeluarkan pistolnya, dan membalas tembakan musuh. Setelah berhasil melumpuhkannya, Winley mencoba menenangkan Kendrick sambil menunggu kedatangan Nathan dan Stephen. Winley mencoba berbagai cara agar Kendrick tetap tersadar, akan tetapi nasib berkata lain. Pendarahan yang begitu hebat menyebabkan Kendrick tewas saat itu juga. Setelah itu, Winley pun berjalan tak tentu arah. Dia menyesalkan kematian Kendrick yang sudah menolongnya. Lalu ranting pohon yang digunakan Winley untuk berpegangan pun patah, sehingga mengakibatkan dia terjatuh ke dalam sungai. Aliran sungai yang begitu deras, menyebabkan dirinya terbawa arus hingga ke hilir sungai. Beruntung Nathan dan Stephen sempat melihatnya terjatuh, sehingga mereka berdua pun segera menolongnya. Tak lama kemudian, Rudolph datang mendekati mereka. Dia tidak menembak mereka ataupun berteriak. Rudolph malah membantu mereka mengalihkan perhatian tentara Jerman yang lain, dan memberikan mereka sebuah jeep, agar cepat sampai ke pos komando Amerika terdekat. Tanpa membuang waktu lebih banyak, mereka pun bergegas menuju jeep dan mengganti pakaian mereka menggunakan seragam Nazi, yang mereka dapatkan dari tentara Jerman yang tewas. Sebelum melewati perbatasan, mereka sempat menjalani pemeriksaan oleh tentara Nazi. Namun dengan kemahiran Nathan berbahasa Jerman, akhirnya mereka pun berhasil mengelabui tentara Jerman. Jeep yang mereka kendarai pun mengebut menuju pos komando Amerika. Namun tentara Jerman yang berjaga pun tak tinggal diam dan mengejar mereka. Sementara di sisi lain, pasukan Amerika di pos komando sedikit kebingungan dengan kedatangan jeep tersebut. Awalnya mereka mengira kalau jeep itu adalah tentara Jerman. Namun Stephen dengan cepat melepas bendera Nazi di depan jeepnya. Hingga akhirnya sebuah tembakan besar membuat mereka terhempas keluar dari mobil tersebut. Mereka bertiga pun terdesak karena tentara Jerman terus berdatangan. Beruntung tentara Amerika di pos komando menyadari bahwa mereka bertiga adalah tentara Amerika, sehingga mereka pun memberikan tembakan perlindungan. Namun karena situasi semakin memburuk, Nathan menugaskan Stephen untuk bergerak lebih dulu. Sementara Nathan bermaksud untuk melindungi mereka dari belakang. Namun sayangnya ketika Nathan dalam keadaan lemah, seorang penembak jitu Jerman berhasil mendaratkan peluru di dada Nathan, sehingga ia pun tewas seketika. Sementara Winley dan Stephen berhasil sampai ke pos komando dengan selamat. Winley pun langsung menyelesaikan misinya,
dengan memberikan informasi intelijen kepada pihak Amerika. Pada saat itu juga, ternyata pasukan sekutu berhasil memenangkan pertempuran. Mereka bahkan menawan beberapa tentara Jerman yang sudah menyerah, dan salah satunya adalah Rudolf. Setelah kejadian itu, Stephen yang awalnya sangat membenci tentara Jerman, kini telah berubah dan lebih peduli kepada sesama. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.